saya hormati Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Khatmia Putri Melani. Saya sebagai moderator dari kelompok 8. Saya dan teman-teman akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana yang berjudul Pengaruh Harga Nasi Goreng Terhadap Minat Konsumen di Desa Kemiri pada bulan November 2023. Sebelum melanjutkan materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Anissa Najwa Mukhtarom, menghitung SPSS, membuat PowerPoint dan presentasi. Yang kedua Eka Nuryani, menghitung SPSS, membuat PowerPoint dan presentasi. Yang ketiga Firman Setiawan, presentasi dan editor. Yang keempat Khatmia Putri Melani, moderator dan presentasi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Firman. Silahkan untuk Firman. Analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai untuk menentukan sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel bebas atau independen X terhadap variabel terikat atau dependen Y. Tujuannya yaitu antara lain yang pertama adalah membuat model atau persamaan regresi linear untuk memprediksi nilai Y. Yang kedua yaitu mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini ada data SPSS yang terdapat X dan Y, di mana variabel X yaitu adalah harga nasi goreng dan variabel Y adalah minat. Yang selanjutnya ada uji asumsi normalitas, one sample, Kolmogorov-Smirnov test. Unstandardized residual N 30, normal parameters min 0,0000000. Standar deviasi 1.82521714. Most extreme differences absolute 145, positif 145, negatifnya min 0,97. Tes statistik 145, achieve sig 2 toilet 105 Celsius. A. Test distribution is normal. B. Calculated from data. C. Relief force significance correction. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas. Normal sama dengan P value lebih dari 0,5. Tidak normal sama dengan P value kurang dari 0,05. Hasil dan kesimpulannya yaitu dari hasil perhitungan di atas uji normalitas adalah 0,105 lebih dari 0,05, maka disimpulkan uji normalitasnya yaitu dinyatakan distribusi normal. Di sini saya akan menjelaskan hasil output SPSS. Ada variabel X yaitu sebagai harga nasi goreng dan variabel Y sebagai minat. Output bagian pertama ini yaitu variabel enter atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel harga sebagai variabel independen dan minat yaitu sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan adalah metode enter. Yang kedua ada persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Di sini ada tabel koefisien yang diketahui nilai konstan atau A-nya sebesar min 15.500 dan nilai terus atau nilai B sebesar 1.889. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan 15.500 plus 1889X. Koefisien regresi tersebut bernilai positif karena nilai terus atau nilai B-nya adalah positif yaitu 1889 sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, jadi hasil kesimpulannya adalah model persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan min 15.500 plus 1889X.
Yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. A membandingkan nilai sig v-value dengan alpha 0,05. Dari hasil data tersebut atau data ANOVA, yang diketahui F hitungnya adalah 7445, sedangkan tingkat signifikansinya sebesar 0,011. Dari kriteria keputusan uji hipotesis, yaitu jika nilai signifikan alfa lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh, dan jika nilai signifikan alfanya lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh. Dari hasil output tersebut, tingkat signifikansinya sebesar 0,011 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, bisa disimpulkan bahwa nilai signifikannya 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka variabel harga mempengaruhi variabel minat konsumen nasi goreng. B. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis T atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Di sini T hitungnya adalah 2,729. Kurva regresi mencari T tabel. T tabel A per 2 dibagi N dikurang 2. 0,025 dibagi 2 dibagi 30 per 2. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025 dibagi 28, hasil dari 30 dikurang 2 dapat dilihat pada distribusi nilai T tabel. Hasilnya 2,048. Hasil dan kesimpulan berdasarkan data di atas, nilai T hitung sebesar 2,729 sedangkan nilai T tabel adalah sebesar 2,048. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria uji T berpengaruh karena 2,729 lebih dari 2,048. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan analisis koefisien korelasi dari data yang sudah kami kumpulkan dan kami olah melalui SPSS. Dalam analisis koefisien korelasi, terdapat dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi dan arah kekuatan korelasi. Berikut adalah tabel hasil output dari data kami. Berdasarkan tabel tersebut, nilai R atau nilai korelasinya adalah 0,458, yang artinya korelasi antar variabel yaitu kuat dan memiliki arah korelasi positif atau searah. Jadi, hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,458 dan berada di korelasi positif kuat. Analisis koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R-square adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan R-square, kita dapat mengetahui tingkat signifikansi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam regresi linear. Dalam tabel model summary, kita dapat mengetahui hasil dari R adalah 0,458, hasil dari R square adalah 0,210, hasil dari adjust R square adalah 0,182, hasil dari standar error of estimate adalah 1,858, dan prediktornya konstan harga. Jadi, kesimpulan dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa R-square sebesar 0,210. Artinya, pengaruh harga variabel X terhadap minat variabel Y sebesar 21%. Sedangkan, sisanya sebesar 79% pembelian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.